Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kenapa pikiran tidak menyukai hidup di sini di saat ini? Sebab di saat ini itu bukan wilayah pikiran. Dan hidup di saat ini itu adalah kesadaran yang sebenar-benarnya, tanpa terseret masa lalu maupun masa depan. Pikiran kan selalu mengajak diri kita itu kepada masa lalu atau rancangan-rancangan masa depan. Sedangkan ingatan-ingatan masa lalu, rancangan masa depan, itu bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Kita yang sesungguhnya adalah hidup di sini, di saat ini, tanpa terseret masa lalu maupun masa depan. Dan kunci kebahagiaan itu sadar di sini, di saat ini. Sebab diri kita yang sesungguhnya tidak menyukai hal-hal yang buruk yang ada di dalam hati. Hal-hal buruk yang ada di dalam hati itu timbul karena pikiran selalu menyeret, mengajak ke masa lalu dan masa depan. Mungkin semua orang mengalami apabila dia di hatinya itu tidak ada perasaan-perasaan buruk, dan batiniah pun menjadi tenang serta timbul perasaan yang menyenangkan. Karena itulah yang sebenar-benarnya batiniah. Batiniah kita awalnya itu suci murni. Karena adanya penyekat pikiran yang selalu menyeret-nyeret ke masa lalu, ingatan-ingatan masa depan, dari situ timbul bisikan-bisikan yang selalu menyeret kepada perasaan-perasaan yang tidak mengenakan. Padahal sebenar-benarnya diri kita ini menyukai hal-hal yang menyenangkan. Dan hal-hal yang menyenangkan itu terlepas dari pikiran dan hati yang selalu menyeret kepada keburukan. Saya yakin semua orang telah mengalami hal-hal itu. Apabila di dalam hati muncul perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, pikiran selalu resah dan gelisah. Dan itu bukan hal yang menyenangkan. Apabila di dalam hati kita bersih, tidak adanya keburukan, perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, serta pikiran pun bebas, itu yang diinginkan diri kita yang sebenarnya. Karena sebenarnya hidup itu menyenangkan. Bukan mempersulit diri ataupun bukan hal-hal yang menyusahkan. Dan diri kitalah yang membatasi, menyekat timbulnya hal-hal yang menyenangkan di dalam hidup ini. Makanya di mana pikiran berpikir fokus pada satu titik masalah, apa yang dipikirkan itu akan mewujud di dalam kehidupannya. Jadilah diri sendiri yang sebenar-benarnya, terlepas dari masa lalu maupun masa depan. Menjalani hidup apa adanya
spontanitas mengalir seperti air. Karena sejatinya manusia terlepas dari pikiran berpikir dan terbebas dari ingatan-ingatan masa lalu dan ingatan-ingatan masa depan. Pikiranlah yang selalu membatasi kita dengan apapun. Dan kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Merendahkan diri kita sendiri. Mencela diri sendiri. Sekiranya kita tidak waspada, pasti terseret oleh pikiran kita sendiri yang menjadi penyekat dengan Allah, penyekat dengan rezeki, dan yang lainnya. Dan pikiran selalu seperti itu. Kenapa? Supaya manusia terjerumus ke dalam penderitaan. Supaya manusia hidup sengsara dunia akhirat. Dan kita harus mengerti bahwa pikiran bekerja, berkegiatan memang seperti itu. Antara gerak dan diamnya pikiran. Jadi, kita yang harus menjadi tuan bagi pikiran itu. Supaya bisa mengontrol, menyadari pikiran-pikiran buruk dan reaksi-reaksi batin, bisikan-bisikan yang ada di dalam hati. Supaya hidup bahagia dunia dan akhirat. Tidak terseret oleh pikiran-pikiran masa lalu. Kenangan-kenangan masa lalu, serta tidak terseret oleh hayalan-hayalan masa depan. Karena di dalam pikiran hanya hayalan isinya, bukan suatu kenyataan. Dan si pikiran menganggap hayalan yang ada di dalam pikirannya itu adalah suatu kenyataan. Makanya banyak orang yang terseret oleh hayalannya sendiri. Seperti seseorang apabila menonton sesuatu di dalam televisi dan dia ikut bersedih, ikut menangis. Itulah yang namanya terseret oleh hayalannya sendiri. Di dalam pikiran pun seperti itu. Apabila seseorang mengingat masa lalu masa lalu itu menimbulkan sesuatu yang menyedihkan atau menyusahkan, pasti muncul perasaan-perasaan yang tidak mengenakan. Dan bisa jadi sampai dia bersedih serta jauhnya berputus asa. Karena di situ tidak ada kesadaran. Siapa saja yang terseret oleh masa lalu, ingatan-ingatan masa depan, serta kenangan-kenangan di masa lalu, itu tidak adanya kesadaran. Karena kesadaran sesungguhnya ya di sini, di saat ini. Masa lalu itu bukan suatu kenyataan, bos. Masa lalu itu hanya hayalan. Ada yang dihayalkan, ada yang menghayal dengan sendirinya. Dan kebanyakan orang dihayalkan.
rugi kalau kita hidup di dunia ini lalu terus-menerus terseret oleh ingatan-ingatan masa lalu. Hidup itu ya di sini. Jangan mau hidup di masa lalu. Karena pada dasarnya masa lalu itu tidak ada. Ketika seseorang sadar hidup di sini di saat ini, ingatan pun, pikiran masa lalu, masa depan, itu tidak bisa menjangkau hidup di saat ini. Kenapa? Karena bukan wilayahnya. Sama seperti rezeki. Kenapa pikiran tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib seperti rezeki? Sebab pikiran kerjanya hanya menganalisa, menilai, menimbang, memperhitungkan. Kata lain, menyinkronkan data antara data-data yang dahulu dengan yang sekarang. Hanya itu. Makanya pikiran tidak bisa menjangkau kepada hal-hal yang gaib seperti rezeki. Pikiran itu terbatas, tidak bisa apa-apa. Karena isinya hanya tumpukan data-data masa lalu. Atau bisa disebut hanya tumpukan data. Tapi pikiran bisa menyeret seseorang ke dalam lembah kesengsaraan serta penderitaan apabila orang itu tidak bisa menyadarinya. Masa lalu itu bukanlah diri kita. Masa depan pun bukanlah diri kita. Diri kita itu yang sadar. Diri kita itu hanyalah kesadaran yang hidupnya di saat ini. Awalnya di sini, ya kembali pun ke saat ini. Bukan ke masa lalu ataupun masa depan. Dan banyak orang menganggap atau bersandar kepada pikiran dan si produk pikiran itu sendiri. Capek bos. Kalau kita bersandar kepada pikiran, yang dimana pikiran itu sudah dipenggal oleh ayat la haula. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Setelah kita tahu itu bahwa pikiran itu tidak bisa mengupayakan apapun atau tidak ada kekuatan apapun, kok bisa-bisanya seseorang bersandar kepada pikirannya? Pikiran itu hanya alat. Dan alat itu dipergunakan apabila diperlukan. Jadi gunakan pikiran itu seperlunya. Jangan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu dipikirkan, malah dipikiran. Makanya di dalam Islam itu rukun iman itu nomor 1. Kenapa? Supaya manusia cukup hanya percaya dan yakin kepada Tuhannya. Bukan percaya dan yakin kepada pikirannya. Karena Tuhan itu menyuruh kita untuk beriman. Bukan berpikir. Pakailah pikiran seperlunya. Jangan memakai pikiran kepada hal-hal yang tidak bisa dijangkaunya. Seperti rezeki, mati. Itu pikiran tidak bisa menjangkau hal yang seperti itu. Karena pikiran terbatas.